Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita boleh kembali datang dan bersama beribadah di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di dalam suasana ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Kita malam hari ini mau datang dengan sungguh berdoa bagi bangsa dan negara kita. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk bisa sungguh berdoa bagi bangsa ini tentu bukan hal yang selalu mudah bagi setiap kita. Melihat bagaimana negara ini masih jauh dari sempurna, mungkin sebagian kita sudah ada yang merasa apatis, ada yang sudah merasa lelah dengan bangsa ini. Namun kita tetap percaya. Kita percaya bahwa kita ditempatkan di bumi ini, di bangsa ini dengan satu maksud dari Allah. Dan biarlah malam hari ini kita bisa dengan sungguh berdoa bagi bangsa kita. Biarlah roh Allah sendiri yang memenuhi hati kita. Biarlah hatinya bisa dipenuhi dengan kasih-Nya bagi bangsa ini. Biarlah pujian jadikanku alatmu boleh menolong kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali kita katakan, kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genap
Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita katakan, biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini setiap kami datang di hadirat-Mu, kami rindu untuk beribadah di hadapan-Mu, mengarahkan hati kami. Dan kiranya Tuhan Kau yang menolong kami pada malam hari ini agar kami bisa sungguh-sungguh menaikkan doa-doa kami. Biarlah kiranya Engkau yang sungguh hadir mengisi hati kami, membakar kembali hati kami sehingga pada malam hari ini ketika kami kembali berdoa untuk bangsa kami, untuk bumi kami ini, kami bisa sungguh-sungguh berdoa dengan dipenuhi dengan kasih-Mu, dengan belas kasih-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saudara-saudari sekalian, kita akan menaikkan beberapa doa bagi bangsa dan negara kita pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan doa. Pertama-tama kita akan berdoa bagi Nias Utara. Di tanggal 16 Agustus yang lalu telah terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi hingga sungai meluap dan merendam ratusan rumah di Nias Utara. Saat ini Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa. Kita doakan untuk setiap warga yang terdampak dan kita doakan juga untuk penyaluran bantuan baik itu dari pemerintah, dari lembaga maupun juga dari pribadi-pribadi. Dan kita juga berdoa bagi gereja kita sebagai satu tubuh juga biar kita boleh turut ambil bagian di dalam menolong saudara-saudari kita yang terdampak dari bencana banjir di Nias Utara ini. Mari kita bersama saat ini membuka suara kita berdoa bagi saudara-saudari kita di Nias Utara yang terdampak banjir. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang, kami mau menaikkan doa kami
bagi saudara-saudari kami di Nias Utara yang saat ini terdampak banjir. Mereka yang saat ini sedang menjalani evakuasi, mereka yang mungkin sudah mengungsi. Kiranya Tuhan Kau yang jaga dan lindungilah mereka. Berikan mereka kekuatan, ketabahan, bahkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Tolonglah agar mereka bisa melihat bagaimana Tuhan tetap hadir di tengah-tengah masa yang begitu sulit yang sedang saudara-saudari kami ini alami. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk penyaluran bantuan, untuk proses evakuasi maupun juga pertolongan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengungsi, yang sudah ada di tempat pengungsian. Baik bantuan dari pemerintah, dari lembaga swasta, maupun juga dari perorangan, kiranya setiap bantuan ini boleh tersalurkan dan menjangkau setiap saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, sebagai satu tubuh GKY Medan, kami juga boleh turut ambil bagian. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, apa yang Tuhan Engkau ingin untuk kami berikan, untuk menolong saudara-saudari kami yang ada di Nias Utara ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita juga masih akan terus berdoa bagi negara kita di dalam menghadapi COVID-19. Kita mau berdoa untuk berbagai kebijakan pemerintah yang pemerintah ambil untuk proses vaksinasi yang berjalan, juga secara khusus di masa-masa ini ketika PPKM masih diberlakukan di berbagai daerah. Kita doakan untuk pemerintah maupun masyarakat bisa sama-sama bekerja sama. Semua boleh berjalan dengan baik sehingga angka penularan COVID bisa terus ditekan dan semua boleh berjalan kembali seperti sedia kala secepat mungkin. Mari kita serahkan semua proses ini ke dalam tangan Tuhan. Kita terus berserah kepada Tuhan di dalam penanganan COVID di negara kita. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga datang untuk menaikkan doa kami bagi bangsa kami di dalam menghadapi COVID-19. Kami menyerahkan untuk para pemerintah di dalam segala kebijakan yang diambil. Kami juga menyerahkan untuk setiap masyarakat yang turut berpartisipasi di dalam menjalankan protokol kesehatan dan mentaati setiap peraturan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah kami. Kami juga menyerahkan untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, biarlah vaksinasi boleh terus berjalan, semakin merata ke seluruh daerah dan setiap masyarakat boleh menerima vaksin sehingga masyarakat boleh semakin terlindungi. Kami juga terus menyerahkan untuk kebijakan pemerintah yang sudah berjalan untuk penetapan PPKM. Biar kiranya Tuhan Kau yang terus membimbing bangsa dan negara kami dan juga setiap masyarakat yang turut berpartisipasi di dalamnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Tuhan. Sehingga angka penularan COVID boleh terus ditekan dan semua boleh segera kembali seperti sedia kala. Semua boleh kembali pulih. Kami serahkan segala doa, harapan kami, kerinduan kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari saudara-saudari sekalian, kita datang kepadanya. Kita nyatakan bahwa kita sungguh memerlukan Dia. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan kembali berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu sekalian, masih di dalam suasana ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Saat ini kita juga akan berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kita. Kita mau bersama menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita sepanjang 76 tahun ini. Dan juga kita mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kita di tengah berbagai problema yang ada yang turut mengiringi perjalanan kemerdekaan bangsa kita. Kita terus berdoa bagi kesatuan persatuan bangsa kita. Biarlah kita sebagai bangsa yang bineka ini boleh terus bersatu. Kita boleh menjadi bangsa yang terus boleh saling mengasihi satu sama lain. Menjadi bangsa yang boleh saling peduli satu sama lain. Mari kita naikkan doa kita bersyukur dan kita naikkan doa harapan kita bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang melimpah yang Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami. Kemerdekaan sepanjang 76 tahun boleh kami nikmati sebagai satu bangsa. Kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam perjalanan kemerdekaan bangsa kami juga selalu ada naik turun di dalam perjalanan kami sebagai satu bangsa. Dan kiranya Tuhan kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, seluruh rakyat yang ada. Di dalam berbagai latar belakang, perbedaan, kebinekaan yang ada. Kami terus menyerahkan kesatuan dan persatuan kami sebagai satu bangsa. Biarlah kami boleh terus semakin menjadi bangsa yang bisa mengasihi satu sama lain. Bukan mencari perbedaan tetapi boleh terus memiliki hati yang mau bersatu sebagai satu bangsa. Melihat diri kami sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi bangsa yang bersatu dan bukan dipecah belah. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam perdamaian dan kasih. Tolonglah kami ya Tuhan, bangsa kami ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan menaikkan doa kita masih untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus kita mau berdoa mendoakan untuk pemerintah kita. Dari pemerintah pusat hingga daerah. Kita menyadari bahwa bangsa kita masih jauh dari sempurna dan tidak jarang kita masih menjumpai bagaimana kinerja pemerintah kita masih sering dilingkupi oleh korupsi dan berbagai kepentingan pribadi. Maka dari itu saat ini kita mau berdoa secara khusus bagi pemerintah kita. Biarlah mereka boleh terus diberikan hikmat di dalam mereka melayani rakyat. Dan biarlah mereka juga boleh terus dilimpahkan dengan kesadaran bahwa mereka bukan hanya sekedar melayani diri sendiri tetapi melayani rakyat. Bahkan mereka melayani Tuhan. Mari kita berdoa bagi pemerintah kita. Biar mereka boleh hidup di dalam integritas, di dalam memimpin bangsa ini, di dalam memimpin setiap kita rakyat Indonesia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di dalam berjalannya negara kami, pemerintah kami adalah orang-orang yang penting. Sehingga dari itu kami secara khusus mau berdoa bagi mereka. Biarlah ya Tuhan setiap pemerintah kami di dalam berbagai lapisan, dari pusat hingga ke setiap daerah, ke dalam pelosok-pelosok. Biarlah para pemerintah kami yang ada ini boleh terus diberikan hikmat dan boleh memiliki integritas di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah mereka boleh terus hidup jujur dan penuh pengabdian bagi masyarakat. Biarlah jikalau ada godaan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Biar kira Tuhan Kau yang menyentuh hati mereka, membawa mereka untuk boleh kembali kepada panggilan mereka, untuk boleh melayani masyarakat.
Mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam integritas, di dalam kinerja pelayanan mereka bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga saat ini mau berdoa secara khusus bagi satu negara, yaitu Afghanistan. Jikalau kita memperhatikan berita saat ini, kondisi Afghanistan ada di dalam kondisi yang penuh polemik. Ketika Taliban kembali berkuasa dan hendak menghapuskan demokrasi di negara tersebut. Dan ini mengakibatkan negara di dalam kekacauan. Ribuan warga Afghanistan mengungsi, meninggalkan negara tersebut dan ada banyak kekacauan yang terjadi. Maka dari itu saat ini kita mau bersama-sama bersahati juga mendoakan Afghanistan. Kita doakan untuk kedamaian negara, untuk keamanan warga negara Afghanistan. Kita juga doakan negara-negara yang lain agar bisa turut ambil bagian di dalam menciptakan perdamaian, bukan membiarkan atau bahkan mengambil kesempatan memperburuk keadaan yang ada. Mari kita bersama berdoa untuk kondisi Afghanistan saat ini. Ya Bapa, saat ini kami juga mau bersama bersahati menaikkan doa kami untuk Afghanistan yang saat ini dalam keadaan yang penuh dengan kekacauan. Ketika kelompok Taliban kembali bangkit dan menimbulkan banyak kekacauan, banyak warga negara di dalam ketakutan pergi meninggalkan negara ini. Peperangan kembali terjadi dan kiranya Tuhan Kau yang menolong negara ini ya Tuhan. Biarlah setiap warga negara boleh diberikan perlindungan. Biarlah perdamaian boleh kembali tercipta di negara ini. Dan kira juga Tuhan Kau yang boleh menggerakkan setiap pemimpin-pemimpin negara yang lain untuk boleh turut ambil bagian menolong terciptanya perdamaian di negara ini. Bukan membiarkan atau bahkan mengambil keuntungan di dalam ketidakstabilan keamanan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup turut campur tangan. Kau Allah yang sanggup untuk menjadikan segala sesuatu. Kami serahkan negara ini ya Tuhan. Kami serahkan Afghanistan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam tangan-Mu kami menaikkan doa kami ini. Amin. Mari sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kita nyatakan sungguh kita berserah. Kita memerlukan Dia di dalam hidup kita. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terakhir mari saat ini kita bersama bersahati, kita berdoa bagi saudara-saudari kita jemaat GKY Medan. Atau bahkan mungkin bagi diri kita masing-masing yang mungkin saat ini ada di dalam pergumulan atau saat ini sedang ada di dalam sakit penyakit. Mungkin itu pergumulan ekonomi, di dalam keluarga, atau mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit. Mungkin itu menderita COVID-19 atau penyakit lainnya. Mari saat ini kita naikkan doa kita berdoa bagi saudara-saudari kita ini. Biarlah setiap saudara-saudari kita yang sedang ada di dalam pergumulan dan sakit ini,
boleh sungguh mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan di dalam berbagai situasi yang sedang dihadapi. Mari kita bersama berdoa, kita naikkan doa kita. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga datang membawa setiap saudara-saudari kami, jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang ada di dalam pergumulan, ataupun sedang ada di dalam sakit penyakit. Mereka yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam berbagai hal, di dalam pekerjaan, kondisi ekonomi yang ada. Atau mungkin mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam relasi, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, atau dengan sahabat. Atau mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dengan dirinya masing-masing. Kiranya Tuhan di masa-masa sulit ini setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan boleh melihat apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Khususnya mereka mungkin yang saat ini sedang mengalami menderita sakit COVID-19. Mereka yang saat ini sedang ada di dalam mungkin rasa takut, cemas dan khawatir. Biar kira Tuhan Kau boleh menjadi Allah yang sungguh hadir di dalam pergumulan mereka ini, memberikan mereka harapan. Juga untuk keluarga yang mungkin saat ini sedang merawat, biar kira Kau juga memberikan kekuatan dan ketabahan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini yang juga sedang menderita sakit penyakit lain juga boleh menemukan kelegaan dan pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Ya Tuhan, inilah setiap seru doa kami bagi bangsa kami, bagi dunia ini, dan juga bagi saudara-saudari kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau yang mempunyai rencana, dan Engkau yang akan menggenapi dan memenuhi setiap rencana-Mu sesuai dengan waktu-Mu. Ajarlah kami untuk boleh terus setia menantikan campur tangan-Mu dan jawaban doa setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini tibalah waktunya kita untuk bersama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah pujian tenang ini boleh sungguh membawa kita untuk boleh sungguh mengalami ketenangan di hadapan Tuhan. Sekalipun ada banyak hal berkecamuk di sekitar kita, biarlah kita sungguh boleh mengalami sayapnya melingkupi setiap kita, kuasanya menaungi setiap kita. Kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku
tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan sekali lagi pujian ini dari awal. Jiwaku tenang dalam Engkau, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini setiap kami datang di hadapan-Mu, kami mau kembali mengarahkan hati kami. Kami rindu kami bisa sungguh mengalami ketenangan di hadirat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Tolonglah agar kami bisa sungguh menikmati waktu ketika kami kembali merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tolonglah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sekalian, saya ucapkan shalom bagi setiap kita. Dan saat ini setiap kita akan mengambil waktu untuk kembali merenungkan firman-Nya yang hari ini akan didasarkan dari Mazmur pasal yang ke-46. Maka dari itu di awal perenungan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul berdiam. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara soal berdiam, saya rasa setiap kita cukup senang dengan istilah ini, ya, berdiam. Karena saya rasa banyak dari kita seringkali merasa lelah ketika harus terus-menerus beraktivitas. Ya, banyak dari kita mendambakan istirahat. Banyak dari kita mendambakan kita bisa lepas dari segala kelelahan kita. Ya, seringkali kita lelah dengan keseharian kita capek harus sibuk setiap hari, bekerja, mengurus rumah, berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga bagi sebagian atau banyak dari kita merasa senang ketika kita bisa punya kesempatan untuk bisa berdiam. Tetapi sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, ternyata sekalipun ya kita senang ketika kita bisa tidak sibuk, kita senang kita bisa beristirahat, tapi ternyata kadang sangat sulit bagi kita untuk bisa sungguh-sungguh beristirahat dan berdiam. Ya, seringkali meskipun kita mendambakan rehat, kita mendambakan jeda di dalam hidup kita, ternyata ketika kita benar-benar beristirahat, kita tidak bisa selalu beristirahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam beberapa waktu belakangan ini, saya punya di dalam kesempatan saya berkomunikasi dengan orang rumah, khususnya saya ketika berbicara dengan mama saya di telepon. Ada satu topik yang cukup sering mama saya bicarakan ketika sedang mengobrol dengan saya. Yaitu mama saya seringkali berbicara tentang nenek kami, nenek saya, mama dari mama saya. Jadi singkatnya adalah begini, nenek saya ini sudah karena sudah tua, jadi seringkali mudah kelelahan. Ya, tubuhnya tentu tidak lagi kuat, tidak lagi sesegar dahulu. Dan akhirnya mama saya sering bercerita bahwa nenek saya itu seringkali harus masuk ke rumah sakit atau harus mengalami perawatan karena ternyata beliau seringkali terjatuh. Terjatuhnya itu karena banyak alasan. Bisa karena tersandung, bisa karena dia kecapean, bisa karena dia lupa makan. Sehingga dia terjatuh dan mengalami luka yang kadang cukup serius. Berkali-kali anak-anak itu kata mama saya sering telepon, ganti-gantian telepon ngasih nasihat ke nenek saya ini. Nenek saya kebetulan tidak tinggal di rumah kami, tinggal di rumah adik mama yang lain. Dan mama saya sering kali telepon dan berkali-kali bilang, "Mah, kalau kerja gak usah capek-capek, tenang, ada pembantu gitu. Ada menantu juga yang bantuin urusin rumah, gak usah ngepel, gak usah nyapu, gak usah cuci piring, gak usah ke dapur. Makan aja yang sesuai jadwal, duduk aja santai, nontonlah TV dan lain sebagainya." Tetapi Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah buat nenek saya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk bisa diam, untuk bisa tidak ke dapur, untuk tidak ikut membantu. Kenapa? Karena memang akhirnya nenek saya ini adalah seorang wanita yang dari mudanya sibuk. Ya, saya ingat sekali ketika saya masih kecil, nenek saya masih tinggal di Tasikmalaya, nenek saya itu sangat sibuk. Membantu anak-anaknya, membantu merawat cucu. Rasanya saya hampir tidak pernah melihat nenek saya duduk tenang. Selalu mengikuti cucunya kemana pergi gitu ya. Ketika ada yang bisa dibantu dia bantu. Nyuci piring, nyapu, ngepel segala macam dia bantu. Selagi dia punya waktu. Dia tidak pernah menghabiskan waktu untuk beristirahat. Sampai akhirnya ketika dia sungguh-sungguh harus beristirahat. Dia merasa tidak mau beristirahat atau tidak terbiasa berdiam. Karena mungkin dia merasa cemas. Dia merasa banyak hal yang harus diselesaikan. Padahal ternyata tidak banyak hal yang harus diselesaikan. Banyak hal yang sebenarnya sudah ada di dalam kendali orang lain. Ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, seringkali sadar tidak sadar kita pada saat ini, di dalam berbagai kondisi kita saat ini, usia berapapun kita, seringkali kita juga mengalami kondisi seperti ini. Tidak 100% sama, tetapi akhirnya seringkali kita tidak bisa sungguh-sungguh diam juga ketika kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sungguh-sungguh beristirahat, banyak hal yang seringkali membuat kita sibuk dan kita berpikir kita rasanya nggak benar nih kalau cuma diem dan tenang-tenang saja. Bahkan ketika kita berdoa, ketika kita beribadah. Banyak hal yang menggusarkan pikiran kita merasa kita harus selalu produktif, kita harus bisa menyelesaikan banyak pekerjaan di satu waktu. Kita tidak bisa bersantai-santai. Bahkan Bapak Ibu sekalian tidak jarang ya kalau berbicara soal liburan, bahkan terkadang liburan kita pun seringkali tidak menjadi liburan yang menyegarkan badan kita. Ya, seringkali kita sebagai orang-orang, sebagai manusia pada umumnya, kita nggak pernah bisa liburan yang namanya benar-benar liburan dengan rileks. Kalau liburan apa yang ada di benak kita? Jalan-jalan, shopping, manfaatkan waktu yang ada. Liburan seminggu harus keliling ke semua tempat. Liburan 2 hari apalagi harus lebih padat lagi ke sana ke sini. Dan akhirnya singkatnya liburan kita berakhir, tubuh kita makin capek bukannya beristirahat. Karena kita berpikir setiap waktu itu harus dipenuhi dengan berbagai kegiatan, gak boleh ada yang dibiarkan dengan terbuang begitu saja. Namun Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat setiap diri kita di hadapan Tuhan sebagai manusia yang sesungguhnya penuh dengan keterbatasan dan seringkali kita perlu belajar untuk berdiam di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 46 ini diawali dengan sebuah ucapan keyakinan dari pemazmur. Kalau kita melihat di Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ke-4, kita melihat ada satu rangkaian ucapan dari pemazmur yang menarik Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau pemazmur itu sedang ada di dalam krisis, biasanya itu memulainya dengan teriakan minta tolong. Ya, biasanya pemazmur kalau ada di dalam bahaya, dia memulainya dengan permintaan campur tangan Tuhan. Tetapi kali ini ketika pemazmur ada di dalam pergumulan, justru dia memulai mazmurnya dengan satu kalimat, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Pemazmur memulai mazmurnya itu dengan sebuah keyakinan di hadapan Tuhan. Dan baru setelah dia menyatakan keyakinannya, barulah dia menjabarkan segala kondisi yang ada di sekitarnya. Bumi terasa berubah, gunung-gunung goncang, dan sekalipun ribut dan berbuih airnya. Tetapi dia mengawali mazmurnya ini dengan sebuah keyakinan, bukan dengan sebuah teriakan minta tolong. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang menarik yang saya ingin ajak kita untuk renungkan bersama ketika kita di dalam kehidupan kita. Seringkali ada banyak pergumulan yang kita lewati, ada banyak persoalan yang kita lewati. Namun seringkali kita merasa supaya kita bisa bersyukur, kita cuekin aja masalahnya. Ya, kadang tidak jarang saya mendengar ada orang yang bilang begini, udah nggak usah dipikirin, nanti juga selesai sendiri. Ya, nggak usah dibawa pikiran, abaikan saja, cuek saja, gitu ya, nggak usah dipikirin terlalu dalam ketika seseorang mengalami pergumulan. Ya. Akhirnya kadang-kadang orang-orang, jadi dunia di sekitar kita seringkali mengajak kita untuk berpura-pura baik-baik saja. Jangan anggap ada masalah di sekitar kita, maka itu gak ada masalah. Ibaratnya nih, ekstrimnya kalau kita lihat di masa-masa sekarang nih, kalau mau ambil contoh corona, ada beberapa orang bahkan yang sampai bisa bilang begini, jangan dianggap ada corona, anggaplah corona gak ada, maka kamu gak akan ketularan. Kalau kamu percaya corona ada, nanti ketularan. Gak usah percaya, nanti gak kena.
Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar pernyataan seperti ini, maka saya yakin setiap kita merasa ini bukan sesuatu yang benar. Sebab memang begitulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sakit terus kita pura-pura sehat, itu tidak serta-merta menyembuhkan kita, bukan? Kalau kita sakit, ya kita ngaku kita sakit baru datang ke dokter. Kalau orang yang sakit kemudian merasa tidak sakit, gak akan mau berobat ke dokter. Karena merasa sehat, padahal sakit. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sakit dan mau sembuh, maka langkah pertama yang harus orang itu lakukan adalah mengakui kalau dia sakit. Kalau orang itu nggak ngaku sakit, nggak akan nyari dokter, nggak akan nyari obat. Karena merasa saya sehat. Dan Bapak Ibu sekalian, berpura-pura sehat, menganggap diri sehat padahal sakit, itu tidak menyembuhkan diri kita. Dan Bapak Ibu sekalian, begitulah juga di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita kembali meninjau isi hati kita, di dalam persoalan hidup kita, seringkali kita berusaha untuk tidak berpikir negatif, kita berusaha untuk mengabaikan semua persoalan kita dan kadang kita memaksa diri kita untuk bersuka cita, untuk bersyukur. Padahal kondisi hati kita sedang tidak sungguh-sungguh baik-baik saja. Sementara kalau kita lihat apa yang pemazmur lakukan, ketika dia ada di dalam krisis, dia memang memuji Tuhan. Dia yakin Tuhan ada, tapi dia tidak mengabaikan masalah yang ada. Dia nggak bilang dunia baik-baik saja. Dia nggak bilang dunia aman-aman saja. Dia datang kepada Tuhan dan mengakui kalau dunianya sedang berantakan. Kalau dunianya sedang bergoncang, dia mengakui bahwa dirinya sedang ada dalam masalah. Dia tidak sedang baik-baik saja. Dia datang dengan hati yang sungguh terbuka dan mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Maka dari itu saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur kepada diri kita saat ini, apa yang sedang saudara-saudari rasakan? Apa yang kira-kira saat ini yang menjadi pergumulan saudara-saudari? Mungkin di antara saudara-saudari saat ini ada yang merasa lelah dengan pekerjaan. Ada yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan keluarga. Atau mungkin merasa takut dengan kondisi dunia saat ini. Atau merasa bergumul dengan diri sendiri atau ada pergumulan-pergumulan yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kembali merenungkan setiap hal-hal yang ada itu, sungguhkah Anda sudah membawa itu ke hadapan Tuhan dan mengakui kalau memang sebenarnya Anda tidak sedang baik-baik saja. Anda lemah, Anda butuh bantuan. Anda bukan ada di dalam kondisi yang sempurna. Anda perlu pertolongan. Sesungguhnya mengaku keadaan diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan adalah sebuah langkah awal dari kelepasan dan ketenangan di dalam hidup kita. Kita menjadi tenang, kita menjadi baik-baik saja bukan karena masalah itu ada. Pemazmur masih punya masalahnya. Dia datang bilang, Tuhan kota benteng saya, tapi kondisinya di sekitarnya masalahnya juga masih banyak kok gitu. Tetapi kemudian pemazmur datang dengan jujur dan mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Baru selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jikalau kita melihat kelanjutannya di dalam ayat 5 sampai yang ke-8, pemazmur melanjutkan doanya di hadapan Tuhan. Pujiannya di hadapan Tuhan, dia mengatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bahwa Allah hadir di dalam kota itu dan kota itu tidak akan goncang. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi sumber keyakinan pemazmur. Bagaimana dia bisa tetap merasakan kedamaian, bagaimana dia bisa tetap merasakan ketenangan sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Sebab Allah ada di tengah-tengah kota. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di dalam kehidupan umatnya.
Bapak Ibu sekalian, dan ketika pemazmur mengatakan ayat tadi bahwa kota Allah dialiri oleh sungai-sungai, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, pemazmur itu hidup di dalam konteks bangsa Israel zaman dulu, dan Israel pada masa itu sesungguhnya tidak punya sungai yang besar yang mengaliri kotanya. Bapak Ibu sekalian, Yerusalem itu, kota Allah itu sesungguhnya tidak dialiri oleh sungai yang besar, yang indah, yang bisa memberikan kesegaran bagi seluruh kota itu. Namun pemazmur punya gambaran yang jelas. Pemazmur punya gambaran yang jelas bagaimana indahnya dan luar biasanya ketika Allah itu bisa hadir di tengah-tengah kotanya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak setiap kita membayangkan bagaimana jika Allah hadir di tengah-tengah hidup kita lewat gambaran sungai ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan sungai yang ada di kota Medan, mungkin kita tidak bisa menemukan gambaran yang indah ya. Kalau kita melihat setidaknya sungai Deli yang mengaliri tengah kota Medan ini, saya rasa kita tidak menjumpai pemandangan yang begitu indah ya. Warna airnya tidak menggugah, tidak menyegarkan mata begitu ya. Belum lagi sampah-sampah yang menyangkut di sana sini. Tetapi saya tidak ingin mengajak kita untuk membayangkan sungai yang seperti ini, tapi marilah bayangkan sungai yang mengalir di tengah kota dengan ideal. Mungkin kalau kita melihat di negara-negara lain ya seperti Jepang, Italia atau Korea dengan sungai yang jernih, yang besar, yang ditata dengan indah mengaliri tengah kotanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan sungai seperti demikian yang mengalir di tengah-tengah kota yang kita tinggali, bukankah kita bisa merasakan betapa indahnya kehidupan di tengah kota itu? Dan Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, sungai itu ada di tengah kota, itu bukan cuma sebagai sebuah aksesoris. Keberadaan sungai yang mengalir dengan tenang, dengan luasnya, dengan derasnya, di tengah kota itu bukan cuma sekedar menjadi hiburan bagi mata, tetapi sungai itu juga adalah sumber kehidupan bagi kota itu. Kalau sungainya jernih, maka itu menjadi sumber air yang jernih bagi seisi kota. Sungai itu bukan cuma jadi sekedar menjadi destinasi wisata, tetapi menjadi sumber kehidupan. Sumber air jernih, sumber air yang mencukupkan kebutuhan hidup seisi kota itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah yang dibayangkan oleh pemazmur. Bahwa kehadiran Allah di tengah kehidupan umatnya itu seperti sungai. Sungai yang bukan cuma sekadar lewat memberi keindahan di tengah-tengah sebuah kota. Tetapi sungai juga yang memberikan kehidupan, yang mengalir ke setiap rumah-rumah, begitupun juga Tuhan. Yang kasihnya bukan cuma sekadar lewat di dalam hidup kita, tetapi mengisi, menjangkau seluruh jiwa kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, biarlah kita boleh sungguh-sungguh ketika kita mau mengalami Tuhan, kita sungguh-sungguh membuka seluruh hidup kita, sehingga air hidup dari Tuhan itu boleh sungguh-sungguh memenuhi jiwa kita. Sukacita yang dibawa oleh Tuhan, seperti sungai, biarlah itu mengalir ke seluruh area di dalam hidup kita. Tidak ada satu area pun yang kita tutupi. Masa lalu kita, masa kini kita, bahkan masa depan kita. Biarlah kita buka seluruh hidup kita agar Tuhan boleh isi. Sehingga kita tidak lagi mengalami penyesalan, kita tidak lagi mengalami ketakutan atau kekhawatiran. Bukan karena gak ada masalah itu, bukan karena masa lalu kita baik-baik saja, bukan karena hari ini kita hebat atau masa depan kita aman sejahtera. Tetapi karena Tuhan sudah sungguh-sungguh mengisi dan mengaliri setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pemazmur di bagian yang ketiga, di ayat ke-9 sampai yang ke-12. Dia kembali melihat betapa berkuasanya Tuhan, dan di ayat yang ke-11 Allah sendiri yang berkata, mengambil alih mazmur ini dan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sulit untuk bisa sungguh-sungguh mengimani dan mengamini bagian ini. Kita kadang-kadang sulit untuk mengakui bahwa Allah kita adalah sungguh-sungguh Tuhan atas hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita merasa kita yang harus pegang kendali atas seluruh hidup kita. Seringkali kita merasa kita adalah satu-satunya orang yang harus memegang kendali seluruh hidup kita. Kita lupa kalau kita hanyalah ciptaan dan Allah kita adalah Tuhan. Ketika pemazmur kembali di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memusnahkan. Dan juga dia adalah Allah yang sanggup mengadakan pendamaian. Bagaimana dia adalah Allah yang sanggup menghapus peperangan. Dan membawa perdamaian. Itulah Tuhan kita. Seringkali kita merasa kita yang harus menyelesaikan semua masalah kita. Kita harus punya semua solusi atas setiap masalah yang kita jumpai dalam hidup kita. Padahal seringkali di dalam berbagai situasi yang Tuhan minta hanyalah diam dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Kita belajar untuk berdiam dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika Allah meminta manusia untuk diam, kata diam di sini bukan cuma sekedar berbicara kita diam tidak kemana-mana. Atau diam tidak melakukan apa-apa. Tetapi di sini sesungguhnya Allah sedang ingin mengatakan kepada setiap kita diam, berhenti untuk berargumentasi dengan Tuhan. Seringkali setiap kita sebagai manusia kita seringkali merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Seringkali kita merasa Allah tuh bercanda ya merencanakan hidup yang seperti ini. Apa Tuhan tidak salah? Apa Tuhan jangan-jangan keliru? Seringkali kita tidak bisa terima waktu Tuhan mungkin sudah menjawab doa kita. Tapi jawabannya lain dengan apa yang kita mau. Tidak jarang kita protes dan kita berbantah dengan Tuhan. Tapi Tuhan kembali mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan biarlah ini boleh sungguh membawa kita untuk bisa sungguh-sungguh berserah di dalam hidup kita. Ketika ada banyak persoalan, ketika kita biasa sibuk, ketika ada banyak hal-hal yang mungkin seringkali mengganggu pikiran kita, membuat kita menjadi sibuk dan tidak bisa diam. Biar kita boleh belajar menghidupi hidup seperti apa yang pemazmur nyanyikan di dalam mazmurnya. Bagaimana pemazmur bisa mengakui, menyadari kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Tuhan, mengundang, membuka segenap dirinya agar Tuhan bisa sungguh-sungguh hadir di dalam hidupnya dan mengakui dan mengamini bahwa Tuhan Allah kita adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari sejenak kita berdoa, kembali tenang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah saat ini sekali lagi kita datang pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini telusurilah setiap aspek di dalam kehidupanmu saat ini. Adakah pergumulan di dalam hatimu, keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan yang selama ini engkau sembunyikan dari Tuhan? Atau mungkin yang selama ini engkau berusaha untuk terus tekan. Engkau berusaha untuk menjadi tangguh dan menganggap berbagai hal itu ada di bawah kendalimu. Padahal tidak. Adakah pergumulan yang sesungguhnya membebani hatimu?
Tetapi selama ini engkau berusaha untuk abaikan. Kau mencari perhatian ke hal-hal yang lain dan berusaha melupakannya. Namun mari saat ini datanglah di hadapan Tuhan, kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Dia yang tahu segenap hati kita, maka biarlah kita juga boleh mengakui setiap apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Datanglah kepadanya dan undanglah dia. Bukalah hatimu agar kasihnya itu, sukacita dan damainya itu boleh sungguh-sungguh mengaliri hidupmu. Mengisi, menyegarkan setiap aspek-aspek di dalam hidupmu. Sehingga sekalipun persoalan ada, engkau bisa tenang, engkau bisa diam bersama dengannya. Ya Tuhan, inilah setiap kami dengan segala kelemahan dan pergumulan kami. Kami datang, kami membuka diri kami. Biarlah Engkau sungguh melingkupi kami, menaungi kami dengan kuasa-Mu. Agar kami boleh sungguh mengalami ketenangan di hadapan-Mu. Sekalipun badai bergelora, sekalipun ada begitu banyak persoalan bergejolak di sekitar kami, kami tetap bisa menjalani hidup kami dengan tenang bersama dengan-Mu. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun air laut berbuih dan bergelora, berbagai permasalahan tidak selesai dengan cepat, namun kami bisa tetap merasakan damai, tenang bersama dengan-Mu. Tolonglah kami agar bisa sungguh-sungguh berdiam dan mengalami tangan-Mu yang bekerja, menolong setiap kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.